Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah dengan nomor NIM 20031081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek EthnoScience. Proyek EthnoScience saya yaitu membuat RPP dan perangkat pembelajaran berbasis tarif lokal. Pengampu mata kuliah pada EthnoScience ini itu Ibu Sadiatul Fadia, SPD MPD. Tanpa memperpanjang pembukaan lagi, langsung saja saya akan menjelaskan RPP dan LKPD yang telah saya buat. Ini adalah RPP yang saya buat, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis EthnoScience. RPP terintegrasi kearifan lokal ini saya memilih materi keanekaragaman hayati pada materi kelas 10. Dengan jumlah pertemuan itu 3 kali pertemuan, tetapi saya memberikan contoh untuk 1 kali pertemuan lebih dahulu. Adapun yang pertama yaitu adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. KI1 yang berbunyi menghayati dan mengenalkan ajaran agama yang dianutnya, dengan KD 1.1 mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman di ekosistem dan lingkungan hidup. KD 1.2 menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamati bioproses. KD 1.3 peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengalaman ajaran agama yang dianutnya. Keanekaragaman hayati itu merupakan KD 3.2 pada kelas 10 dengan bunyi KD yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan ancaman dan pelestariannya. Sedangkan KD 4.2 itu berbunyi menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Adapun indikator pencapaian kompetisi dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama indikator pencapaian pembelajaran. Yang satu, melakukan pengamatan berbagai tingkat keanekaragaman hayati melalui gambar. Yang kedua, menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang keempat, mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang keempat, mengidentifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan di daerah setempat. Adapun tujuan pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetisi, yang pertama itu melalui kegiatan tanya jawab, siswa diharapkan bisa memahami keanekaragaman hayati. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati, tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan di daerah setempat. Materi pembelajarannya itu ada 3 secara garis besar, yaitu konsep keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem, lalu pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia, lalu upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Adapun strategi dan mode pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan ini yaitu saya memilih problem-based learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, studi literatur, dan pemecahan masalah. Untuk media pembelajaran yang digunakan itu ada PowerPoint, video atau gambar tentang keanekaragaman hayati, dan LKPD nanti yang akan disajikan pada lampiran. Lalu yang kedua, alat pembelajaran yang digunakan itu adalah
papan tulis, alat tulis, dan proyektor. Sumber-sumber belajar siswa ada buku Erlangga, video YouTube, internet, LKPD. Langkah-langkah pembelajaran sintaks pada pendahuluan. Guru akan masuk dengan memberikan salam, menyapa, dan menyuruh siswa untuk berdoa untuk memulai kegiatan dan mengkondisikan kelas. Lalu, guru akan menghubungkan materi pembelajaran yang akan dilakukan atau yang akan dibahas dengan materi pembelajaran yang telah dibahas sebelumnya. Lalu, guru akan melakukan apresiasi dengan menyuruh siswa untuk mengamati ciri fisik teman sebangkunya, seperti mengamati warna rambut, jenis rambut, warna kulit, tinggi badan, dan warna mata. Kemudian bertanya, mengapa ciri-ciri setiap orang itu berbeda. Kemudian guru akan memberikan motivasi kepada siswa dengan menayangkan uh, gambar seperti di bawah. Lalu bertanya, apa sih manfaat kita mempelajari keanekaragaman hayati? Lalu dari sana akan muncul berbagai pertanyaan siswa karena karena motivasi yang telah diberikan oleh guru tadi. Lalu guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan metode yang digunakan dalam pembelajaran. Kita akan masuk kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama yaitu ada orientasi masalah. Guru akan menjelaskan indikator pembelajaran, kemudian memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Guru menanyakan gambar yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Ini adalah gambar-gambar yang akan ditayangkan. Ini adalah gambar berbagai dari jeruk jeruk yang digunakan pada tradisi mandi Balimau. Lalu guru akan guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa, apa sih perbedaan dari gambar-gambar di atas atau gambar-gambar dari jenis jeruk yang digunakan pada tradisi mandi Balimau yang biasanya mereka lakukan pada saat menjelang bulan Ramadan. Lalu apa juga kesamaan dari jeruk-jeruk tersebut? Dan faktor apa yang menyebabkan gambar jeruk di atas itu terlihat berbeda dan termasuk tingkat keanekaragaman manakah gambar jeruk di atas? Nanti siswa akan dituntun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu sintaks selanjutnya, guru mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nanti guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa dikelompokkan secara heterogen, masing-masing mengkaji KPD yang akan diberikan oleh guru. Berarti nanti guru akan menyediakan KPD dan nanti akan diberikan kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. Nanti LKPD tersebut akan menyajikan permasalahan yang akan dipecahkan oleh siswa. Siswa mendiskusikan hal-hal yang harus dikerjakan, konsep-konsep yang harus dilakukan, yang harus didiskusikan, dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk memecahkan masalah. Lalu, sintaks selanjutnya, guru membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang disajikan dalam LKPD dari berbagai sumber literatur. Siswa mengidentifikasi solusi terkait masalah yang dirumuskan. Lalu guru bertanya dan membantu siswa apabila mereka mengalami kesulitan dalam penyelidikan dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok itu aktif dalam mengumpulkan informasi. Jadi dalam setiap kelompok itu siswa dituntut untuk aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan. Lalu mengembangkan dan mempresentasikan hasil. Guru akan menyuruh dan menanyakan kesiapan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan di depan kelas. Lalu nanti siswa secara berkelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi untuk memberikan kesimpulan. Sedangkan kelompok lain itu akan memberikan tanggapan tentang apa yang telah mereka diskusikan. Sintaks selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa dibimbing guru untuk melakukan analisis terhadap pemecahan masalah yang telah ditemukan. Lalu, guru mendiskusikan hasil pengamatan dengan
memperhatikan pertanyaan-pertanyaan KPD. Guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah diberikan kepada peserta didik. Berarti nanti setelah siswa atau kelompok selesai mempresentasikan hasil diskusinya, guru akan mengulas kembali dan akan berdiskusi kembali dengan siswa apakah pernyataan atau jawaban yang telah diberikan oleh kelompok yang tampil itu sesuai dengan materi yang telah kita pelajari. Lalu sintaks selanjutnya itu adalah penutup. Guru akan melakukan refleksi mengenai materi yang dipelajari. Guru akan meminta siswa menyimpulkan pembelajaran. Nanti guru akan menunjuk salah satu atau beberapa siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah didapat pada pembelajaran hari ini. Lalu guru akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dan bekerja sama dengan baik. Lalu guru akan menutup pembelajaran dengan memberi salam dan akan menyampaikan materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar itu dilakukan dalam 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan teknik penilaian untuk aspek pengetahuan yaitu dengan tes tulis, aspek keterampilan dengan diskusi, lalu untuk sikap itu dengan non-tes dengan instrumen penilaian sikap. Ini adalah lampiran dari instrumen-instrumen penilaian. Yang pertama ada instrumen penilaian keterampilan, yaitu keterampilan diskusi. Ada 5 aspek yang dinilai. Yang pertama, penguasaan materi diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan mengolah kata, kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, dan keterampilan mempresentasikan hasil diskusi. Dengan keterangan nilai 100 itu sangat baik, 80 baik, 75 kurang baik, dan 60 itu tidak baik. Lalu instrumen penilaian sikap. Untuk instrumen penilaian sikap yang dinilai itu ada sikap yang dinilai itu ada jujur, kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab, dan bagaimana siswa saling menghargai dalam kelas dengan indikator nilai 1 sampai 4. 4 jika 4 indikator terlihat, 3 jika indikator terlihat, 2 jika 2 indikator terlihat, dan 1 jika 1 indikator terlihat. Lalu ini adalah rubrik penilaian dari lembar penilaian sikap siswa. Selanjutnya ini adalah contoh lembar kerja peserta didik atau LKPD nanti yang akan diberikan kepada siswa. LKPD ini akan dikerjakan secara berkelompok oleh siswa dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disebutkan. Adapun tujuan dari LKPD ini adalah yang pertama, melakukan pengamatan berbagai tingkat keanekaragaman hayati melalui gambar, menjelaskan konsep keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang ketiga, mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yang terakhir, mengidentifikasi pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan di daerah setempat. KKPD ini terdiri dari 6 pertanyaan yang nanti akan didiskusikan oleh siswa secara bersamaan. Setelah siswa menjawab KPD ini, nanti siswa kelompok akan disuruh untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Dan hasil yang dipresentasikan tadi itu akan diulas kembali oleh guru. Baiklah, mungkin sekian presentasi saya tentang proyek etnosains yang telah saya kerjakan.
proyek sendiri ini terdiri dari dua, yaitu LPP dan LKPD. Saya akhiri presentasi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.